Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Allah Ta'ala fikunal karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran fasabbihu bukratan wa asilah. Amma ba'du. Para salikin, para alim, para ulama, ibu nyai, bapak yai, kolega saya dan kaum profesional, semoga kita selalu mendapatkan insyaallah rahmat, maghfirah dan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita bersyukur bisa meneruskan ngaji kolbu dengan berpindah untuk faslalnya atau babnya. Dari yang kemarin itu adalah bab tentang dzarra syai'an. Jadi kita tidak boleh berharap bertujuan lil mukasyafah. Jadi untuk berzikir, untuk mendekatkan diri pada Allah itu untuk mencari mukasyafah, khawaritul adah itu jangan, tapi jalan saja. Dan yang penting mendekatkan diri pada Allah. Alhamdulillah, syukurillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa barik wasallim. Wa ma min dabbatin fil ard illa Allah rizquha. Para salikin, hamparan ini, ya, dunia ini, ya, hamparan ini, dunia ini ditujukan hanya kepada Allah. Jadi disebutkan di dalam sebuah hadis, ya, Juwiyat lil ardi fara'aitul masyariqaha wa magharibiha. Jadi dunia itu, yang ini sabda Rasulullah, didekatkan padaku, mau urusan apa saja di dunia, ya di masyariq wa maghrib, didekatkan saya, kata Rasulullah. Karena memang bumi ini untuk manusia, dan manusia itu diciptakan menjadi khalifatullah fil ardh. Jadi ini penting ya untuk kita ketahui. Demikian juga wa kadzalika nuri Ibrahim malakutus samad wal ardh. Dan begitu juga Allah itu perlihatkan apa yang ada di bumi dan di langit, kerajaan di langit dan bumi itu kepada Ibrahim, bapak kita. Jadi nggak usah takut terhadap urusan dunia, itu nggak usah takut, karena ini sudah diperuntukkan kita. Hanya kita itu bagaimana cara untuk bisa memperolehnya. Nah, ini saya lanjutkan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qala musannif fi hadzal kitab fa wa nafdhu bihi ma bi ulmiha fid darain amin ya rabbal alamin. Waqdar kulla qadarin ihtihami bi amri rizqi wa kun washiqan bi wa'di rabbika wa takaffulihi bika haitsu yaqulu ta'ala wa ma min dabbatin fil ard illa Allahu rizquha. Jadi para salikin rahmatullah, di sini kita diminta wahdar, hati-hati. Ya,
Kita jangan sembrono. Oh Allah itu gimana? Oh jangan, nggak boleh. Punya sedikit pun prasangka buruk pada Allah itu tidak boleh. Ya, tidak boleh. Ya, mengapa? Karena Allah itu tidak akan pernah zalim kepada hamba-Nya. Ya, Allah itu tidak pernah zalim kepada hamba-Nya. Innallaha la yuzlimun nas syai'an walakinnan nas anfusahum yadzlimun. Yang zalim itu adalah dirinya sendiri. Mengapa tidak berhasil? Ya kan, karena diri kita ikhtiar kurang, pasrah kepada Allah kurang, ya. Kemudian berdoa kurang, ya. Seakan-akan dirinya Tuhan kecil yang bisa menentukan hidup itu di set up. Habis ini apa, setelah ini apa. Memangnya kamu itu Tuhan? Memangnya kamu itu Allah yang menentukan? Jalanin saja. Jadi ini alhamdulillah, jadi itu alhamdulillah, tidak jadi alhamdulillah. Apa yang ada kita kerjakan. Jadi saya sebutkan tadi, maka sesungguhnya garis hidup, ya, jalan hidup itu Allah yang menentukan. Dan jadi presiden, ya kalau mau semua ingin jadi presiden, masa Indonesia semua presiden? Ya presiden cuma satu, wapres cuma satu. Jadi nggak usah iri, ya itu udah haknya kok, dan Allah sudah mengaturnya. Kita jadi orang biasa, alhamdulillah. Menurut tasawuf malah kita itu bersyukur, malah kita itu mendoakan, ya Allah, meskipun dia jadi tokoh, jadi presiden, wapres, menteri, pimpinan partai, moga-moga tidak lupa ibadah. Sedangkan saya diberi waktu yang cukup, moga-moga saya istiqomah beribadah. Begitu husnudzonnya itu, ya. Karena Allah itu tidak akan pernah mendolimi. Karena itu disebutkan ini adalah wahdar kulla khodari minal ihtimam bi amri rizki. Jadi kita berhati-hatilah. Jangan kita itu ya khodari minal ihtimami yang selalu hanya mementingkan rezeki, pangkat, kedudukan. Jangan. Itu sudah diatur lah. Kita pasti pernah mengalami, ya. Berkali kita berupaya ini ngeletek dijadikan itu saja. Ya alhamdulillah, nggak usah disesali, ya Allah mengaturnya memberikan segitu kok. Jadi nggak usah kita itu apa ya, kullu qadari min al-idhyam bi amri rizki. Yang kita itu hanya mementingkan hanya rezeki, ya, bi amri rizki. Mengapa? Wakun sebaliknya. Tetapi andalah itu harus jadilah, yakinlah, apa ya, optimislah. Ya, dengan apa? Wasikon biwaktin Rabbika, dengan apa yang telah dijanjikan kepada kamu. Ya, Allah itu telah berjanji. Allah itulah mengatur, Allah itu yang maha memberi, Allah itu yang maha mengetahui, Allah itu yang Rozaku, ya Fatahu ya Rozaku, ya Allah, ya Latif, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Fatahu ya Rozak. Itu aja doanya. Kalau pagi pikir ya, jadi pikir ya minimal 100 kali ya sehari, ya. Ya Allah, ya Latif, ya Hayyu ya Qayyum, ya Fatah ya Rasul. Ya, kira-kira bicaranya itu, ya Allah Engkau maha lembut, ya kata. Ya Hayyu ya Qayyum, Engkaulah yang maha hidupi, mencukupi. Ya Fatah, ya bukakanlah ya Allah, ya Razak rezekimu. Itu aja. Ikhtiar, jalani, berdoa, tawakal, optimis, insya Allah pada saatnya akan sampai. Jadi kalau bisa, ya kalau saya menyarankan, kalau boleh saya memberikan, bukan amalan ya, bapak-bapak ibu sekalian sudah punya amalan sendiri. Kalau boleh untuk kita membiasakan zikirnya itu saja.
habis subuh ya, habis subuh, sholat subuh itu kan rezeki dihambarkan kan oleh Allah. Doanya itu sambil ya nunggu sholat Isra ya, yaitu 100 kali. Oke, dengan demikian wa kun wasiqan bi wa'di rabbika wa takhafulihi bika. Nah, kalau sudah begitu, Allah itu sudah berjanji wa'dun, pasti kamu akan dikan rabbika wa takhafulihi bika, dan Allah itu yang akan menjamin bagimu. Dan nggak usah takut. Allah itu nggak akan pernah zalim. Yang zalim itu kita. Allah itu akan memberikan sesuatu kepada kita. Allah itu yang akan mencukupi kebutuhan kita. Ya, hasbunallah wa ni'mal wakil itu. Kalau sudah beriman, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Orang itu nggak akan takut, nggak akan sedih. Ya, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, nggak ada takut. Karena apa? Innallaha la yadhlimu misqala dzarratin wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Kalau Anda berbuat baik sedikit, ajran 'azima, maka Allah akan ajran, memberinya itu lebih dari itu. Tapi kalau kita jauh dengan Allah, kita tidak bisa istiqomah beribadah, istiqomah berzikir, istiqomah memohon, istiqomah memohon pertolongan, ya sudah, nanti juga akan gitu juga. Jadi innallaha yadlimu misqala dzarratin, Allah sedikit pun tidak akan pernah menzalimi umatnya misqala dzarrah, sedikit pun misqala dzarrah enggak akan. Ya. Wa in taku hasanat fa yu'adzibha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Kalau kamu itu berbuat hasanah ya, Yukti, Allah itu akan memberikan itu miladun ajran azim, akan membalasnya itu dengan segala berbagai macam lebih dari itu. Oke ya, jadi dengan demikian ini meneruskan tadi wa kun wasiqan bi wa'di rabbika wa takhafulihi bika. Karena Allah itu telah berjanji dan Allah itu telah menjaminmu. Jadi kita nggak usah takut menjalani hidup ini. Ya. Yaqulu ta'ala, berfirman Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Di dalam surat Al-Hud, surat ke-11 ayat ke-6, wa ma min dabbatin, dan tidak ada satupun makhluk yang melata, dabbatin fil ardi, yang ada di bumi ini, illa Allah rizqah, kecuali Allah telah memberikan rezeki. Nah, ini yang orang itu kadang-kala melihat rezeki itu urusannya urusan yang angka. Memang manusia itu senangannya pegangannya kalkulator sih. Kalau di dalam HP itu yang dihitung kalkulatornya itu. Ini saya begini, nanti begitu saya akan mendapatkan ya. Tapi kalkulatornya itu hanya tambah dan kali. Ya, kita itu nggak pernah berpikir ya bagi dan kurang. Boleh terima tapi dikasih, gitu loh. Jangan terima kasih masuk kantong saja, tapi terima kalau ada berlebih, tapi dikasihkan yang lain, dibagi. Itu namanya kita itu mensyukuri. Kita itu kan sering banyak orang jadi petinju. Kalau sudah petinju itu punya rezeki itu digenggam gitu lah ya. Wah, angel, ketoknya itu angel ya. Jadi jangan main tinju kalau urusan rezeki, berikan. Kalau petinju itu kan begini, jangan ya. Jangan lebih dari itu ya. Jangan begitu. Jadi harus bagi, terima, kasih. Tersebut ya, diterima kemudian dibagi ya, ini dalam konteks yang disebutkan Allah itu wa meminta batin fil hati illa Allah rizquha. Allah itu telah mengatur semuanya itu kepada hambanya ya, kepada makhluk di dunia ini dengan rezeki yang cukup. Nah, anehnya orang itu tidak bisa membedakan
mana kebutuhan pokok dan mana kesenangan. Orang itu apa? Maunya senang-senang. Senang boleh, tapi jangan senang-senang. Kalau sudah kata senang-senang itu bahaya, itu sudah israf, melebihi dari takaran. Kalau orang butuh, iya ada kebutuhan, dan ini jaga. Jadi kalau urusan kebutuhan hidup Allah jaga. Tapi kalau kesenangan, ya tentu bukan itu. Yang namanya manusia itu intinya adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun kok. Nah, liya'budun itu ya pertanyaannya satu. Makan untuk hidup, rezeki untuk ibadah, atau hidup untuk makan, atau rezeki untuk foya-foya. Ini pertanyaan mendasar. Itu pertanyaan mendasar buat kita. Yang benar adalah makan untuk hidup, untuk rezeki untuk ibadah. Kita itu hidup untuk makan nih. Kuliner, pengejar makanan, kejar di sono, kejar di sini, memangnya perutnya itu akan jadi keranjang. Ya, perutnya itu kita itu ya, kalau yang masih makan nasi ya, itu paling tidak lebih dari 10 sendok kok. Bahkan ada beberapa yang memang sudah harus mengurangi tidak makan nasi gitu. Nah, rezeki itu bukan untuk ibadah, bukan untuk fayakun. Jadi pendek kata, kalau yang kebutuhan pokok ya fil ardi illa ala Allah, itu juga Allah telah mengatur. Burung yang pagi terbang hidup, dia punya anak kecil, ada menir 1-2 dibawa pulang, dikasih anaknya hidup. Ya, saya sebutkan tadi kambing dilepas di gurun Sahara hidup, nggak usah takut. Sarjana kok takut. Coba teman-teman kita, maaf, yang hidupnya, yang kuliahnya belum, ya itu saja bisa hidup kok. Itu kadang-kadang orang itu gini loh. Saya itu banyak teman yang masya Allah, naudzubillah, saya mohon maaf kalau batin saya menuju seseorang. Saya nggak akan nikah deh, saya takut nggak punya rezeki. Itu ada laki-laki ya, banyak teman saya. Saya akan nikah kalau nanti sudah punya rumah, mobil mewah. Nah, usia 50 ya nggak punya rumah, nggak punya mobil. Dia berarti apa? Suudzon pada Allah. Nah, rezeki itu sudah diatur. Anda nikah nanti akan dikasih rezeki tambah, karena tanggung jawabnya itu akan diberi. La yukallifu nafsan illa wus'aha. Gitu. Orang itu kadang-kadang, masya Allah ya, takut hidup, takut mengarungi kehidupan ini, takut. Jadi jangan ya, karena Allah itu telah mengatur. Nah, ini yang harus kita bedakan. Ya, kalau urusan kebutuhan hidup, ya udah kita syukuri. Ya. Kalau lebih dari itu berarti bonus. Memangnya kita mau punya harta triliunan itu mau kita bawa nanti dia di kuburan, di makam? Enggak kan? Memangnya kita punya rumah, punya mobil yang hebat itu mau kita bawa? Enggak, itu bonus di dunia. Ya, kira-kira Rabbana atina fid dunya hasanah itu. Tapi yang penting tuh wafil akhirati hasanah. Wabtaghi fima atatal akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Wala tansa cuma gini. Neng ojo lali kamu di dunia itu tok. Itu bonus. Jadi hidup kita enak, hidup bisa diberikan sesuatu, itu bonus. Tapi prinsipnya manusia itu sama, kebutuhan pokoknya itu ya sama, sandang, pakan, papan.
Rumah hebat belum tentu tenang. Tapi rumah yang sederhana, di kampung kita masih pakai gedek, di bawahnya masih tanah, ya kalaupun tidak hanya plester tok, hidupnya tenang. Tapi rumah yang makro-makro belum tentu. Jadi itu bonus. Nah, bonus itu jangan melupakan wasilah. Bonus itu jangan meninggalkan makosidnya. Nah, itu wasilah. Wasilah itu adalah instrumen saja yang mendukung untuk capaian makosidnya. Tapi anehnya orang itu yang wasilahnya digembar-gemborkan, tapi makosidnya yang ditinggalkan. Yang dunia digembar-gemborkan, dicari kemana-mana, akhiratnya lupa. Padahal akhirat itu adalah qararun, ya, watonatun, dan itu adalah yang makosid. Oke ya, jadi ibu bapak sekalian, jangan takut untuk mengarungi hidup. Saya lanjutkan. Wa qala musannif wa nafdi ma fi mulkiya fitarain wa anta min jumlah tawabin fastaghir bima talaba minka minal amali lahu amma dhamana laka min rizqi fa inna maulaka ya maulaka la yanshaka waqad akhbaraka anna rizqaka indahu wa amaraka bi talabi minhu bil ibad. Ini dilanjutkan wa anta min jumlatil tawab. Dan kita semua itu ya min jumlatin, dari sebagian dari sekian banyak makhluk tawab yang melangkah. Nah, karena itu ya kan disebutkan wama min dabatin, semuanya. Lah kita termasuk salah satunya. Nah, masa kita masih ragu terhadap rezeki kita? Ya. Maka fastahil bima talaba minka minal amalillahu. Fastahil, maka sibukkanlah dirimu, ya. Fastahil bima dirimu bima talaba, dengan engkau tolaba, meminta, ya, permintaan meminta minal amalilahu, yaitu amalmu, ya, lahu untuk Allah. Jadi yang penting kamu itu sibukkanlah untuk menjalankan perintahnya. Nah, ini di dalam konteks tasawuf disebut dengan tahalli. Kalau yang pertama tadi percaya dan kita kosongkan Allah lah yang segala menentukan, itu tahalli. Kalau sudah menuju Allah, menyibukkan diri, ini tahalli. Jadi tugas kamu itu adalah apa? Tugas kamu itu adalah hanya untuk menyibukkan diri, untuk beramal-amal lahu kepada Allah. Ya, itu aja. Kapan pikirnya ditambah? Kapan sholat malamnya muka-muka istiqomah? Kapan sholatnya lebih khusyuk? Kapan ngaji Qurannya, odosnya jangan lupa, one day one juice-nya jangan lupa, ya. Itu aja, sibukkan itu aja, nanti Allah akan memberikan, ya. Setelah itu amma dhamana laka minar rizki, ya, maka dengan demikian sedangkan sesuatu yang telah dijamin olehnya, ya, minar rizki, dan rezekimu itu fa inna maulaka yansaka, maka yakinlah fa inna, maka sesungguhnya maulaka Allah itu, junjunganmu itu, Gusti Allah itu, ya. Ini ada orang yang nggak suka menyebut nama Gusti Allah, itu nggak apa. Gusti Allah, ya, Gusti itu ya orang Jawa, kok Gusti Allah, Allah. Tapi orang Jawa kadang-kadang kan Gusti Allah, Pangeran. Oh, Gusti Allah, Pangeran. ngerekso kita. Ada orang loh, sebutan Allah kok disamakan dengan manusia Gustinya. Sampai kalau di Kalimantan Selatan itu pakai nama Gusti ya, nama Gusti. Ya.
Apa namanya dialek manusia itu, setiap kultur mempunyai karakter sendiri. Ya Gusti Allah Rabbul Izzati ya sama saja. Intinya nggak usah bicara tentang dia istilah itu, nanti banyak orang yang besar senang dengan mempermasalahkan istilah, tapi nggak substansi. Karena salutkan fa inna maulaka yang syaka, fa inna maka sesungguhnya maulaka Allah Subhanahu wa taala itu layan syaka dan tidak akan pernah melupakan. Saya sebutkan tadi, Allah itu tidak akan pernah mendolimi. Allah itu tidak akan mengurangi hakmu. Allah itu adalah maha adil, ya, maha adil. Nah, karena itu yang penting adalah kita itu ibadah, ya, ibadah saja. Ibadah dalam arti umum itu prinsipnya ada 3. Orang beribadah itu tunduk. Jangan protes disuruh untuk memperbanyak zikir, protes ngapain sih zikir bareng. Itu berarti Anda itu tidak ibadah. Yang kedua itu patuh, laksanakan. Dan orang yang ini, kalau orang yang ibadah itu biasanya tertib. Jadi kalau saya mengartikan ibadah itu menjalankan perintah Allah itu cirinya, ciri psikologinya itu 3. Tunduk, patuh, tertib. Nah, hidup itu menjadi tertib. Jamnya sholat, ya. Jamnya zikir malam. Ya, enggak usah adik-adik ya, enggak usah terlalu diskusi sampai jam 1 malam, jam 2, udah jamnya istirahat, udah diatur kok, Allah udah ngatur. Wes, diskusi itu cukup jam 9 mari ngeleng. Jangan semakin jam 1, jam 2 semakin kental ya. Kopinya tambah kental, rokoknya tambah akas, semakin asik tapi lupa ibadah malam. Asik sholat subuhnya hilang nanti gitu. Oke. Waqad akhbarka anna rizqa indahu wa amarka bi talabihi minhu bil ibad. Waqad dan sungguh-sungguh akhbarka, maka Allah itu telah memberitahu anna rizqaka, maka sesungguhnya rezekimu indahu di sisinya, di sisi Allah itu sudah diatur. Intinya satu, wa amaraka bi talabi, intinya kamu itu diperintahkan atau tolabur, nyari, ikhtiar. Ya, nggak akan, menurut saya ya, nggak ada orang mati kelaparan itu nggak ada. Kalau dia kelaparan, ya berarti nggak mau ikhtiar aja. Manusia itu, kita itu makomnya tak makom asbab, ikhtiar, harus ada sebab-sebab mencari. Kalau sudah min aulia itu tajrid, rezeki itu akan datang. Orang datang salaman, memberikan sesuatu, minta doa, padahal nggak kerja. Itu adalah apa? Digerakkan oleh Allah untuk manusia lain agar datang dan rezekinya lewat itu. Kemarin kan kita katakan kan, kalau diterima gimana, diterima dengan catatan gimana, cara menolak gimana, itu kan kemarin ada kan. Dan yang ketiga, yang selanjutnya adalah wa amar bi talabihi, dan memerintahkan kamu itu untuk tolabun, meminta, ikhtiar minhu, dengan apa yang kau inginkan, gerakmu itu bil ibad, dan intinya kamu itu bil ibadah, dengan cara ibadah. Demikian para salikin, yakinlah orang yang beribadah dengan baik, Allah akan berikan. Kata kuncinya jangan suudzon. Kita diminta untuk wal takun ayyuhal murid hasanad dzanni husnudzan pada Allah. Karena Allah lah yang menentukan, Allah lah yang memberi, Allah lah yang menggerakkan, Allah lah yang ada, maha ada, yang mengada dan selalu ada. Kalau kita itu dari tidak ada menjadi ada, akhirnya tidak ada karena kita bukan ada dan kita itu bukan bisa mengada. Nah, itu bahasa filsafatnya gitu, karena kita itu papa bukan siapa-siapa, dan Allah lah yang
Demikian, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Moga-moga pertemuan dan ngaji kolbu kita itu mendapatkan ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Al-afwu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.